Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi horizontal pod autoscaler di Kubernetes. Sekarang kita akan bahas tentang application scaling. Jadi saat aplikasi kita sedang sibuk, sehingga konsumsi memori dan CPU sangat tinggi misalnya, maka ada kemungkinan performa aplikasi kita akan turun. Ya. Jadi biasanya sih agak sedikit lemot kalau misalnya konsumsi memori dan CPU-nya lagi tinggi-tingginya karena aplikasi kita lagi sibuk banget ya. Entah traffic-nya tinggi ataupun ada proses batch yang sangat berat. Nah, saat hal ini terjadi, application scaling sangat dibutuhkan. Secara garis besar itu ada dua jenis application scaling. Yang pertama adalah vertical scaling dan yang kedua adalah horizontal scaling. Nah, kita bahas lebih detail. Apa itu vertical scaling? Vertical scaling adalah cara application scaling dengan cara mengupgrade computational resource-nya di aplikasi kita. Jadi misal tadinya kita running di 1 CPU core, terus kita upgrade menjadi 2 CPU core. Atau memorinya tadinya 1 GB, kita upgrade menjadi 2 GB memorinya. Jadi di-upgrade secara vertikal. Nah, namun permasalahannya vertical scaling akan ada batasnya. Jadi kalau node-nya 10 GB, ya saat kita scaling, ya mentoknya di 10 GB podnya ya, nggak bisa lebih. Kalau node-nya ada 4 core, ya kita mentoknya di 4 core gitu ya. Kita nggak bisa scaling terlalu tinggi kalau secara vertikal. Jadi pasti ada batasnya. Pod di Kubernetes tidak bisa menggunakan resource melebihi resource node yang ada. Jadi kalau node paling tinggi 10 GB, node-nya ya udah podnya berarti cuma paling tinggi, cuma bisa konsumsi 10 GB, nggak bisa lebih. Nah, selanjutnya ada horizontal scaling. Horizontal scaling adalah application scaling dengan cara membuat pod baru agar beban pekerjaan kita didistribusikan ke pod yang baru tersebut. Jadi kalau tadinya teman-teman bikin pakai replikanya ada 3, jadi podnya ada 3, saat sibuk teman-teman bisa spawn pod baru atau tambah pod baru istilahnya menjadi 5 atau bahkan misalnya sampai 10. Artinya yang tadinya satu pod mungkin menerima request-nya 100 per second, terus kita scale menjadi 10, jadi satu podnya cuma menerima 10 request per second misalnya. Nah, itu otomatis bakal lebih ringan beban si kerjaan si podnya. Jadi ini horizontal scaling. Nah, scalability terbaik itu harusnya dicapai dengan horizontal scaling. Karena dengan horizontal scaling, kita tidak butuh mengupgrade node dengan resource yang lebih tinggi. Biasanya kalau kita upgrade ke atas ya, secara vertikal itu biayanya bakal lebih mahal dibanding horizontal scaling. Karena biasanya kan harga CPU sama harga memori itu naik itu biasanya lebih mahal dibanding kita beli memori dengan spek yang sama gitu ya. Jadi dibanding beli satu, misalnya kita mungkin lebih murah beli memori 10 GB, 10 GB, 10 GB dibanding sekali beli memori yang satu memorinya 30 GB, seperti itu ya. Nah, di Kubernetes itu ada fitur yang namanya Vertical Pod Autoscaler. Jadi, Vertical Pod Autoscaler adalah kemampuan secara otomatis application scaling secara vertikal dengan cara mengupgrade resource pod untuk menurunkan secara otomatis jika diperlukan. Nah, saat dibikin materi ini ya, video ini, fitur ini masih dalam tahap development sayangnya. Jadi, namun kita bisa memanfaatkan fitur ini di halaman GitHub Kubernetes. Jadi kita bisa memantaunya. Jadi di sini Vertical Pod Autoscaler. Jadi ini ada nih projectnya. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya. Cuma ini masih dalam tahap development, jadi belum rilis ya. Di saat saya bikin video ini belum rilis. Teman-teman bisa pantau terus di sini Vertical Pod Autoscaler. Nah, fiturnya sudah bisa dicoba di beberapa cloud provider seperti Google Cloud atau juga Amazon Web Service. Nah, cuma kalau di Minikube itu belum bisa. Tapi di Google Cloud pun saat ini masih beta. Jadi kalau teman-teman lihat di Google Cloud, contohnya di sini ada Vertical Pod Autoscaler ya. Ini statusnya masih beta, terakhir saya baca itu ya. Mana ya? Ada nggak ya? Nah, teman-teman bisa baca sih di sini. Cuma jadinya nggak bisa kita coba implementasikan di Minikube karena di Minikube belum bisa. Jadi secara garis besar pun si Vertical Pod Autoscaler semuanya belum bisa. Jadi cuma bisa spesifik di beberapa cloud provider. Jadi belum bisa di Kubernetes-nya. Nah, tapi yang sekarang kita akan bahas bukan lagi Vertical Pod Autoscaler, yaitu Horizontal Pod Autoscaler. Nah, apa itu Horizontal Pod Autoscaler?
Horizontal pod autoscaler adalah kemampuan secara otomatis application scaling secara horizontal dengan cara menambah pod baru dan menurunkan secara otomatis jika diperlukan. Horizontal pod autoscaler atau disingkat HPA ya, itu merupakan objek di Kubernetes. Jadi teman-teman kayak bikin objek baru aja kayak deployment, replikasi atau pod kayak gitu. Kita bisa membuat HPA dan menghapus HPA di Kubernetes. HPA bekerja dengan cara mendengarkan data metrik dari setiap pod, dan jika sudah mencapai batas tertentu, HPA akan melakukan auto-scaling, baik ini menaikkan pod atau menurunkan pod. Jadi intinya, kalau podnya lagi sibuk, terus ngehit metrik tertentu, maka si HPA itu akan menambahkan pod baru. Tapi ketika sudah tidak sibuk lagi, maka si HPA itu akan menurunkan podnya lagi. Jadi ini menarik. Jadi teman-teman nggak perlu manual ngelakuin autoscale di Kubernetes. Cukup menggunakan HPA. Nah ini gambarnya, detail diagramnya. Jadi nanti teman-teman bikin deployment atau replica set. Seperti biasa, nanti dia akan manage pod. Tapi nanti teman-teman perlu menginstal yang namanya Metric Server. Metric Server itu untuk apa? Metric Server itu digunakan untuk mendengarkan semua informasi dari pod. Jadi pod itu penggunaan memorinya berapa, penggunaan CPU-nya berapa, itu akan didengarkan sama si Metric Server ini. Nah, Metric Server ini akan ngelakuin report ke HPA. Jadi teman-teman nanti harus bikin HPA juga. Nanti si Metric Server yang akan men-trigger HPA-nya. Ini misalnya ada pod A, penggunaan memorinya sekian, CPU-nya sekian. Nanti HPA ini akan otomatis mendengarkan dari Metric Server. Kalau misalnya sudah mencapai batas tertentu, maka si HPA akan nge-trigger deployment untuk ngelakuin auto-scaling. Entah itu naikkan pod atau menurunkan pod. Nah, cuma sebelumnya, teman-teman harus meng-enable dulu si Metric Server-nya di Minikube. Tenang aja, sudah ada Minikube add-on enable Metric Server. Ini kita lihat Minikube add-ons list. Ini ada Metric Server. Nah, ini Metric Server. Ini harus di-enable dulu. Kebetulan masih di-disabled. Saya coba enable. Minikube add-ons enable Metric Server. Selesai. Nanti kita lihat kubectl get all namespace kube system. Nanti di sini ada Metric Server, ya. Nah, ini Metric Server sudah selesai running. Nah, nextnya kalau teman-teman bikin HPA, caranya seperti biasa, teman-teman bisa menggunakan create atau apply. Di sini tinggal konfigurasi HPA-nya. Lalu untuk melihat HPA, teman-teman bisa menggunakan get HPA atau describe HPA untuk lihat lebih detailnya. Dan untuk menghapus HPA, teman-teman juga bisa delete HPA. Nah, saya sudah bikin contohnya. Ini template-nya Horizontal Pod Autoscaler YAML, dan ini example-nya Horizontal Pod Autoscaler. Nah, kita akan buka. Jadi di sini template ada Horizontal Pod Autoscaler dan ada example Horizontal Pod Autoscaler. Nah, kita akan bahas. Jadi untuk membuat Horizontal Pod Autoscaler, teman-teman cukup bikin kind-nya Horizontal Pod Autoscaler. Di API version-nya Autoscaling V2 Beta 2. Nah, di sini tinggal tambahkan namanya seperti biasa. Kalau teman-teman mau menambahkan label, terserah, bisa juga, annotation bisa. Nah, di sini yang perlu perhatikan, di sini teman-teman perlu ngeset minimum replika dan maksimum replika. Minimum replika itu untuk apa? Jadi, saat nanti pertama kali deployment-nya dikonekkan ke HPA ini, si Horizontal Pod Autoscaler atau HPA ini akan merubah jumlah replikanya menjadi 3. Walaupun teman-teman pertama kali deployment pakai 5 replika, tapi ketika Horizontal Pod Autoscaler di deploy, itu nanti akan dirubah menjadi 3 minimumnya. Nah, ketika tiba-tiba trafficnya tinggi sekali, menyentuh metrik tertentu, maka maksimum replika yang akan dibuat adalah 5. Jadi kalau nge-spawn lagi pod baru, dia tetap teman-teman bisa ngeset maksimumnya berapa. Di sini tinggal masukkan maksimumnya 5 contohnya. Nah, di sini adalah scale targetnya. Ini targetnya ke deployment mana. Ini kind-nya teman-teman masukkan deployment. Kalau replika set ya replika set.
Oh, di sini nama deployment-nya yang mana. Lalu di sini teman-teman masukkan metriknya. Metriknya adalah contohnya tipenya resource. Ya. Tipenya resource, di sini tinggal masukkan resource. CPU misalnya. CPU targetnya utilization, average utilization. Ini ada banyak sih, ada average, ada value dan sebagainya. Average artinya rata-rata. Kalau teman-teman masukkan average utilization 70, artinya kalau rata-rata penggunaan CPU-nya 70%, artinya sudah lewat dari 70% rata-ratanya, maka akan nge-trigger HPA. Jadi akan nambah pod secara otomatis. Atau teman-teman juga bisa trigger dari si memori. Ya, tinggal masukkan memori. Kalau memori penggunaannya lebih dari 70%, maka teman-teman bisa nge-autoscale menambah pod ya, dengan maksimum adalah 5 total podnya. Tapi hati-hati kalau ngeset metriknya menggunakan memori. Kenapa? Karena ada beberapa teknologi yang memorinya tuh nggak mau turun. Contohnya di Java itu kalau teman-teman memori, dia akan naik terus sampai memorinya habis. Ketika udah habis baru ngerunning garbage collection-nya. Bahkan ketika ngerunning garbage collection-nya pun mungkin tidak akan clear total ya. Mungkin clear-nya cuma emang yang sampah-sampah doang gitu ya di aplikasinya. Nah, artinya kalau teman-teman salah ngeset memory utilization, tiba-tiba aplikasi Java-nya naik ke 100% memori, terus di garbage collection cuma turun ke 80%, maka dia akan nge-trigger HPA terus. Bahayanya kalau teman-teman ngeset max-nya 100 gitu ya, dia akan nge-trigger HPA terus sampai 100 akhirnya. Jadi hati-hati ya kalau menggunakan memori. Pastikan bahasa pemrograman teman-teman itu bisa manage memori dengan benar. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak yakin aplikasinya bisa manage memori dengan benar, cukup menggunakan CPU metrik aja. Nah, ini contohnya saya udah bikin. Jadi di sini saya bikin deployment. Di sini saya set deployment-nya. Di sini saya tidak tentukan replikanya ya. Kenapa? Karena nggak butuh juga, karena saya bakal set replikanya dari ini, dari HPA. Jadi saya bikin deployment di sini, lalu image-nya Node.js web versi 1, lalu saya tambahkan service ya, service biar bisa diakses dengan tipe node port. Lalu di sini saya bikin HPA. Saya set minimum replikanya 3, jadi nanti harusnya dia akan membuat 3 replikanya, maksimum replikanya 5. Lalu di sini saya trigger resource-nya CPU, utilization-nya 70% dan resource memory 70%. Cuma sekarang saya mungkin nggak akan bisa demokan autoscale-nya ya. Ya, jadi percayakan saja sama Kubernetes, dia bisa autoscale. Karena kalau untuk ngedemokannya, teman-teman harus ngasih traffic tinggi ke dalam si aplikasinya, sehingga bisa mencapai CPU utilization-nya lebih dari 70% atau memorinya lebih dari 70%. Tapi kurang lebih seperti ini doang cara pembuatannya. Kita akan buat kubectl, saya pakai apply ya. Apply min app example horizontal pod autoscaler. Selesai, kita lihat kubectl get all. Ini satu dulu ya, autoscalingnya. Kita cek metriknya sudah ini atau belum. Nah, ketika metriknya udah mengirimkan data dan HPA-nya nge-trigger, tadinya 1 di sini ya. Kalau kita lihat kan podnya 1, karena kita deployment-nya nggak nge-set replikanya, artinya cuma 1. Lalu si HPA-nya nge-trigger, oh minimumnya nggak boleh 1, harus 3. Maka dia akan ngerubah si deployment ini ya, yang tadinya replikanya 1, dia menjadi 3. Jadi di sini deployment teman-teman perhatikan replikanya cuma 1. Tapi di sini ketika kita tunggu, akhirnya HPA-nya nge-trigger, oh ini nggak boleh 1 nih, ini harus 3. Maka dia akan mengubah si deployment ini menjadi 3. Jadi otomatis si replikanya pun podnya totalnya menjadi 3. Jadi ini. Jadi kita bisa ngotak-ngatik di HPA-nya sekarang. Jadi tinggal HPA-nya teman-teman rubah-rubah aja. Nah, di sini bisa lihat targetnya 70%, 70% ya. Nah, teman-teman tinggal ganti aja. Kalau HPA-nya mau di-update, oke, minimum podnya jadi 1 nggak masalah, tapi maksimumnya 10 itu tinggal dirubah di sini aja. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngatur di si deployment ya. Tinggal ngatur di HPA-nya. Tapi saran saya lebih baik kalau minimum replikat 2,
Jadi kalau misalnya ada satu yang tiba-tiba mati, dia kan berarti ada satu yang nyala. Walaupun nanti di si HPA-nya akan nge-trigger untuk naikin lagi menjadi 2. Nah, jadi seperti itu penggunaan HPA atau Horizontal Pod Autoscaler. Nah, nanti kalau teman-teman ngerunning Kubernetes di production, untuk deploy aplikasi sudah pasti teman-teman bakal menggunakan HPA. Jadi jangan sampai teman-teman tidak menggunakan HPA. Kalau teman-teman tidak menggunakan HPA, kalau deployment-nya aplikasinya lagi sibuk, ya aplikasinya nggak akan pernah scale, sibuk terus aja gitu ya. Tapi kalau menggunakan HPA, ketika sibuk, maka dia akan bisa scale secara otomatis. Ini sebenarnya materi terakhir HPA itu. Next-nya kita akan bahas tentang apa saja sih yang perlu teman-teman pelajari selanjutnya setelah belajar materi Kubernetes ini.